Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 29 Januari 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Sangat menarik di sini. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid di atas sebuah perahu, mereka menyeberang. Yesus ada di dalam perahu itu. Dan ketika mereka sedang menyeberang, terjadilah mereka menghadapi topan yang mengamuk sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Situasi yang menegangkan, menakutkan itu. Pada waktu itu Yesus tenang-tenang saja dan tidur di buritan. Padahal para murid sedang ketakutan, berhadapan dengan gelombang badai yang mengamuk, angin taufan, ombak yang bergemuruh dengan begitu hebat mengombang-ambing perahu mereka. Sehingga mereka berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kadangkala dalam hidup ini kita mengalami suatu peristiwa, kok Tuhan tidak memperhatikan saya? Kok Tuhan meninggalkan saya? Kok Tuhan tidak berpihak kepada saya? Pertanyaannya adalah, benarkah Tuhan melupakan saya? Benarkah Tuhan tidak peduli kepada saya? Benarkah Tuhan nyuekin saya? Masa bodoh terhadap saya? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kadangkala kita ini harus banyak pasrah kepada kehendak Tuhan. Pasrah membuat kita bisa menangkap apa itu kehendak Tuhan atas hidup saya. Seperti yang saya alami ketika saya kena COVID, 40 hari saya di rumah sakit. Di dalamnya itu 10 hari saya masuk ke ICU. Dan saya juga sudah ditawari sakramen minyak suci. Tapi berhadapan dengan itu semua, ya saya pasrah. Ya, awalnya saya, kenapa Tuhan ini terjadi pada diri saya? Tapi benarkah Tuhan merancangkan yang jelek kepada saya? Tuhan merencanakan yang buruk kepada saya? Atau adakah sesuatu di balik itu semua? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, setiap pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman sedih, saya hanya mau mengatakan, di situ pasti ada campur tangan Tuhan kepada kita sekalian. Dan Tuhan membentuk kita. COVID yang saya alami, yang saya derita. Dan ketika saya selesai dari COVID, tidak membuat saya lemah lagi. Tapi saya punya antibodi yang kuat. Itulah dia berkat dari Tuhan. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Tapi pengalaman COVID membuat saya semakin bisa berhati-hati, jaga kesehatan, olahraga teratur, berjemur, menggunakan masker, rajin cuci tangan, divaksin, sehingga antibodi menjadi lebih kuat, lebih baik. Itulah dia, saya pikir. Mari kita menangkap bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan itu peduli kepada kita. Dan sekali lagi, setiap pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman yang menggembirakan atau juga pengalaman menyedihkan, di dalamnya ada campur tangan Tuhan kepada kita. Dan pengalaman yang tidak enak itu, katakanlah pengalaman yang sedih itu, pengalaman yang sebenarnya mau kita tolak itu, sebenarnya membentuk kita menjadi orang yang lebih tangguh lagi. Sehingga kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Ya, saya percayakan perlindungan dari Tuhan, sekalipun kelak nanti, kemudian ke depan, saya berhadapan dengan masalah, kesehatan, penyakit, pengalaman menyedihkan. Oh, saya percaya
Tuhan tidak meninggalkan saya, tapi Tuhan sedang melihat saya, apakah saya kuat menghadapi masalah itu. Dan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalau saya agak-agak terpeleset untuk jatuh, saya percaya tangan Tuhan langsung memegang saya. Tapi biarkan Tuhan yang punya kehendak kepada saya. Tuhan hanya mau melihat sampai seberapa jauh kita punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, ya. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu, dan angin itu menjadi teduh sekali, diam, tenanglah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, oke kita mengalami pengalaman-pengalaman menyenangkan, menyedihkan, menggembirakan, menyusahkan, pengalaman derita, pengalaman suka. Tapi yang penting adalah mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, jangan khawatir, Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.